Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan share video tentang sering mengalami pusing gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis sering mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya. Pagi-pagi pusing, siang pusing, sore pusing, malamnya pusing juga. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Minimal kalian tidak was-was, tidak gelisah karena sudah tahu penyebabnya. Nah itu teman-teman, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa juga, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat menyengsarakan itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis sangat banyak sekali mengalami sensasi teman-teman ya, entah itu sensasi dari medisnya atau sensasi dari psikisnya, sangat banyak sekali, dan sensasinya itu sering bergonta-ganti. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis atau yang sudah sembuh total juga gitu teman-teman ya, selalu bilang bahwa sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu adalah 1001 macam sensasi, karena banyak sekali kita alami teman-teman ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki ada aja yang dirasa. Nah itu teman-teman ya, termasuk di sensasi sering mengalami pusing gitu teman-teman ya. Dan ketika saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis kemudian sering mengalami pusing, kalau seandainya itu belum tahu penyebabnya, belum tahu keterkaitannya dengan asam lambung itu seperti apa, kadang kita itu selalu mengalami was-was, gelisah teman-teman ya, karena selalu berpikirnya itu ke hal-hal yang negatif, ke hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu teman-teman, wah ini jangan-jangan nih kanker otak dan sebagainya teman-teman ya, karena dipicu dari sensasi yang dirasanya itu ya begitu lama dan setiap hari gitu teman-teman ya. Dan kadang kalau sudah membaik juga, tiba-tiba besoknya atau mungkin beberapa hari kemudiannya ada lagi. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika belum memahami keterkaitannya atau penyebabnya, kadang ketika mempunyai sensasi pusing itu ya kadang suka bikin cemas, was-was, gelisah gitu teman-teman, ada ketakutan tersendiri karena selalu berpikirnya ke hal-hal yang tidak diinginkan. Itu sepengalaman saya dulu gitu teman-teman ya, semoga saja teman-teman itu tidak mengalami hal seperti itu. Nah tetapi bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami
sering pusing setiap harinya teman-teman ya, tenang saja, itu bisa kembali normal kembali gitu teman-teman. Itu bisa disembuhkan teman-teman ya, bisa ditangani dengan mudah kalau seandainya kalian tahu penyebabnya. Sebab kalau misalnya kalian tahu penyebabnya, untuk semua sensasi dari gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis itu adalah sensasi rumahan teman-teman ya, jujur. Jadi untuk khusus ya, untuk gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis, semua sensasinya itu adalah sensasi rumahan. Nah itu teman-teman, yang namanya sensasi rumahan itu bisa ditangani dengan mudah, kemudian dengan cara yang sederhana. Nah itu teman-teman ya. Nah dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis teman-teman ya, yang saya alami ketika sering mengalami pusing itu biasanya ada beberapa penyebab teman-teman ya. Yang pertama itu biasanya dari aliran darah atau oksigen yang kurang lancar gitu teman-teman ya, sehingga ketika aliran darah atau oksigennya kurang lancar ya sudah otomatis ya membuat kita itu pusing ya. Jadi bangun tidur kadang kita itu sering mengalami pusing dengan tanda, apalagi dengan ditambah pandangan yang tidak nyaman gitu teman-teman ya, agak-agak buram atau misalkan agak-agak kurang jelas gitu teman-teman ya. Kemudian ketika bangun itu ya kadang merasa pusing gitu teman-teman, dan untuk pusing itu kadang bukan di pagi hari saja, kadang dialami siang hari, sore hari, bahkan malam hari. Nah itu teman-teman, kemudian ditambah lagi ada sering sakit bagian kepala, bagian ubun-ubun itu terasa tidak nyaman. Nah itu teman-teman, itu saat terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis yang saya alami gitu teman-teman ya. Nah biasanya penyebabnya itu dari aliran darah atau oksigen yang kurang lancar. Nah itu teman-teman ya. Nah kenapa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis ada aliran darah yang kurang lancar, kemudian ada aliran oksigennya juga yang kurang lancar? Kenapa bisa seperti itu? Karena coba Anda rasakan sendiri teman-teman, sesuai pengalaman saya juga gitu dulu ya. Saat terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis itu seringnya itu ya rebahan teman-teman ya. Rebahan, duduk-duduk nyaman gitu teman-teman, kurang bergerak, kurang olahraga. Nah itu teman-teman ya sudah pasti gitu teman-teman ya, untuk aliran darah dan oksigen itu kurang lancar, apalagi ke bagian kepala. Nah itu teman-teman, jadi seringnya itu rebahan ya, rebahan, tiduran, kemudian seringnya itu nonton HP gitu teman-teman ya, tanpa disadari itu membuat aliran darah dan oksigennya itu kurang lancar. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya. Nah makanya ketika dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis, kemudian kurang olahraga, jarang bergerak juga gitu teman-teman, senangnya sering tiduran di siang hari. Nah makanya wajar kalau seandainya sering mengalami pusing setiap hari. Pagi-pagi punya pusing, siangnya pusing, sore harinya pusing. Untuk jalan-jalan saja itu ada sensasi pusing. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya dulu. Nah kemudian selain dari penyebab dari aliran darah dan oksigen yang kurang lancar, sering pusing itu juga bisa diakibatkan dari efek stres atau terlalu banyak pikiran gitu teman-teman ya. Jadi setiap harinya itu selalu kepikiran tentang penyakit, kepikiran tentang sensasi teman-teman ya, dan akhirnya ya kita mengalami pusing juga gitu teman-teman ya. Karena ketika stres atau terlalu banyak pikiran, apalagi terlalu berpikirnya itu ke hal-hal yang tidak diinginkan, di situ ada penegangan otot teman-teman ya. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis, ketika masih ada stresnya teman-teman ya, ada penegangan otot bagian belakang gitu teman-teman, dan kemudian ada terasa sakit di bagian kepala juga gitu teman-teman ya, karena ototnya ketarik ya, ada penegangan otot di sana. Dan sebetulnya penegangan otot itu bukan hal yang berbahaya, itu cuma respon tubuh saja saat kita mengalami stres terhadap hal-hal yang tidak diinginkan atau stres terhadap hal-hal negatif teman-teman ya. Jadi penegangan otot itu hanya bentuk respon tubuh saja. Itu sebetulnya bentuk pertahanan tubuh teman-teman ya. Kita itu semakin waspada, yang namanya waspada itu pasti menegang. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis sering mengalami pusing itu ya, penyebabnya kadang bisa dari aliran darah atau oksigen yang kurang lancar, kemudian bisa juga karena ada efek stres atau terlalu banyak pikiran. Nah itu teman-teman, sehingga ada penegangan otot di sana gitu teman-teman ya. Nah kemudian untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis sering mengalami pusing juga bisa karena kekurangan mineral, bisa ke sana teman-teman ya. Kemudian bisa karena kekurangan asupan untuk tubuh, bisa teman-teman ya, karena ketika kalian kurang asupan tubuh gitu teman-teman ya, untuk tubuh kita itu masih belum terpenuhi kebutuhannya,
ya wajar menurut saya kalau seandainya ya kepala kita itu sering mengalami pusing ya karena tidak bisa bekerja dengan maksimal, keseimbangan tubuh bisa terganggu di situ. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya harus bisa memahami ke sana. Jadi kalau seandainya kalian tahu penyebabnya, oh mungkin nih saya itu kurang olahraga teman-teman ya, kalian nggak usah was-was, kalian nggak usah nggak usah cemas teman-teman ya, terima saja, wajar sih sebetulnya kalau seandainya kalian kurang olahraga, kurang gerak, kalau seandainya mengalami pusing gitu teman-teman ya, karena aliran darah dan oksigennya kurang lancar. Nah itu teman-teman. Kemudian kalau misalnya iya Pak nih saya itu ada stres ya, setiap harinya selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, berpikir tentang hal-hal negatif teman-teman ya, wajar sih sebetulnya kalau seandainya kalian mengalami pusing gitu teman-teman ya, karena ada penegangan otot juga di sana gitu teman-teman ya. Yang namanya stres, terlalu banyak pikiran ya pasti bikin pusing lah teman-teman ya, berpikir wajarnya ke sana. Nah makanya ketika kalian ada stres, terlalu banyak pikiran, masih kepikiran tentang penyakit setiap harinya gitu teman-teman ya, terima saja kalau seandainya itu pusingnya itu jangan dibikin cemas gitu teman-teman ya, sepengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Nah memang kalau misalnya bicara begini itu mudah ya teman-teman ya. Tetapi dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika mulai bisa memahami juga gitu teman-teman ya, wah ini sekarang nih saya lagi pusing nih, oh iya karena ini udah beberapa hari nih sering rebahan terus gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan pusingnya hadir, kadang rasa cemas itu pasti hadir teman-teman ya. Karena apa? Karena untuk orang yang terkena anxiety disorder gitu teman-teman ya, perubahan apapun itu selalu dikait-kaitkan dengan kematian. Nah itu teman-teman, kita sudah memahami bahwa ini tidak berbahaya, tetapi kalau sensasi ketika sedang hadir pasti ada rasa kecut juga teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman. Nah tetapi kalian nggak usah khawatir, harus menanamkan dalam pikiran kalian setiap harinya biar kalian itu tidak cemas, tidak was-was bahwa semua yang terjadi itu ada penyebabnya gitu teman-teman. Dan biasanya penyebabnya kalau untuk seputaran asam lambung gitu teman-teman ya, itu adalah penyebab-penyebab rumahan sebetulnya. Nah itu teman-teman, jadi kalian jangan terlalu khawatir, jangan terlalu was-was gitu teman-teman ya. Semuanya itu adalah normal gitu teman-teman. Yang tidak normal itu kitanya masih ada ketakutan. Tentang apapun kita selalu mengalami ketakutan dan selalu berpikir kemana-mana, itu saja sih yang membedakannya. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kalian mendapatkan sensasi apapun, kalian gak usah khawatir teman-teman ya, karena itu merupakan hal yang sangat biasa. Hal biasa itu menjadi luar biasa itu karena kaliannya sedang sensitif, sedang benar-benar sensitif dari perasaannya, sedang benar-benar sensitif dari tubuhnya, sedang benar-benar sensitif, sehingga ketika kalian mengalami pusing sedikit saja, kalian rasanya sungguh dahsyat. Kemudian kalian menjadi cemas, was-was, gelisah karena perasaannya juga sedang sensitif. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana. Nah sekarang pertanyaannya dirubah ya, Pak, kalau seandainya kita sering mengalami pusing karena memang dari aliran darah atau oksigen yang kurang lancar, solusinya gimana? Sering olahraga saja teman-teman ya. Sesimpel itu teman-teman ya. Hindari terlalu banyak berdiam diri di rumah, hindari terlalu banyak rebahan teman-teman, hindari terlalu banyak nonton HP juga gitu teman-teman ya. HP itu video-video di YouTube itu sangat bagus sekali teman-teman ya, termasuk edukasi seperti ini tuh sangat bagus teman-teman ya. Nah tetapi kalau seandainya ditontonnya berlebihan, itu suka bikin pusing ya, kemudian ada terasa sakit di bagian ubun-ubun itu teman-teman ya, itu tandanya kalian ada durasi dari bukan durasi ya, apa ya, ada efek samping dari terlalu banyak nonton HP gitu teman-teman. Nah, makanya hal yang paling harus kalian lakukan itu adalah kurangi rebahan, sering bergerak teman-teman ya. Kemudian ketika ada sakit bagian ubun-ubun itu teman-teman ya, jangan terlalu banyak nonton HP, apalagi TV, apalagi laptop gitu teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan itu sering memandang ke arah jauh ya. Kalau dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis teman-teman, yang saya lakukan ketika sering mengalami pusing itu, untuk jalan-jalannya itu untuk memandang ke arah jauh itu, saya suka memandang ke langit ya. Nah itu teman-teman, itu sebagai bentuk pelatihan saya. Dan ketika sering memandang ke langit, kalau seandainya matanya agak memicing seperti ini terus-terusan gitu teman-teman ya, agak memicing itu kayak macam alis yang ininya ke bawah, kemudian ininya agak ke atas, itu teman-teman memicing seperti ini. Nah itu nanti otot di bagian kepala itu terlatih kembali, kemudian ya sakit di bagian kepala itu nggak ada teman-teman ya, kemudian pusingnya juga nggak ada gitu teman-teman ya. Sepengalaman saya itu, kalau seandainya
dari aliran darah kurang lancar, kemudian ada efek stres juga gitu teman-teman, karena memang ada penegangan otot. Pusingnya karena ada penegangan otot, ya solusinya ya seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika berdiam diri di rumah, di kamar itu ya kadang kita penglihatannya itu cuman mentok di tembok gitu teman-teman ya, mentok di HP ya, jadi nggak ada apa ya, nggak ada penarikan otot di bagian mata gitu teman-teman ya. Nah makanya waktu itu ketika saya mencoba menghindari HP, menghindari TV, menghindari laptop teman-teman ya, kemudian menghindari juga sering rebahan di kamar gitu teman-teman ya, saya upayakan selalu jalan-jalan saja, jalan-jalan yang menyenangkan gitu teman-teman ya. Kemudian sering memandang ke arah jauh, dan untuk saya pribadi waktu itu sering memandang jauhnya itu melihat pemandangan-pemandangan yang cukup luas yang menyenangkan. Kemudian sering menatap langit juga gitu teman-teman, untuk melatih mata ya, biar otot bagian kepala itu suka ketarik teman-teman ya. Karena ketika kita memandang ke arah jauh, ini pengalaman saya gitu teman-teman ya, itu kadang otot itu kayak macam ketarik sama mata ya, jadi agak memicing gini nih teman-teman. Nah agak memicing begitu teman-teman ya. Ketika sering dilakukan untuk jalan-jalan menyenangkan, melihat pemandangan-pemandangan yang jauh itu, ya alhamdulillah ya, pusingnya nggak ada, sakit bagian ubun-ubunnya itu tidak ada sama sekali. Nah itu teman-teman, makanya teman-teman yang ingin mencontoh saya menghilangkan pusingnya seperti itu ya, silakan saja, karena itu cara sederhana sih sebetulnya ya teman-teman ya, cara sederhana, tidak berbayar, tanpa obatan Pak Herbal. Itu yang saya alami dulu gitu teman-teman ya. Nah kemudian ketika kalian ingin menangani tentang pusingnya karena memang dari aliran darah yang kurang lancar, kemudian dari efek stres juga gitu teman-teman ya, yang harus kalian lakukan itu selain olahraga jalan-jalan menyenangkan itu, mencoba juga untuk jalan-jalannya itu dulu saya gitu teman-teman ya, nggak pakai alas kaki ya. Ya kalau seandainya berpikirnya begini teman-teman, kalau seandainya ini dari aliran darah yang kurang lancar, biar lancar itu ya sering jalan-jalannya itu ya kadang nggak pakai alas kaki teman-teman ya, jadi nyeker aja teman-teman. Itu bentuk apa ya, sebagai bentuk latihan gitu teman-teman ya, biar aliran darahnya lancar dari bagian kaki ke atas gitu teman-teman ya. Saya mencoba memahami ke sana, dan kemudian ketika dibuktikan, alhamdulillah teman-teman ya, semuanya kembali normal. Nah itu teman-teman. Kemudian kalau lagi jalan itu suka dibantu juga, saya suka pakai itu apa sih, batu-batu kecil teman-teman ya, yang banyak di jalan itu ya. Nah itu teman-teman ya, suka dimasukin ke tangan, bukan dimasukin ya, suka dipegang sama tangan gini, dua-duanya saya remas-remas gitu teman-teman ya, batu kerikil itu teman-teman ya. Kadang orang lain itu kalau misalkan melihat itu kayak macam aneh ya, aneh tuh orang nih olahraganya kayak macam begitu teman-teman. Tetapi saya nggak peduli dengan omongan orang lain, nggak peduli dengan tanggapan orang lain teman-teman ya, karena beranggapan waktu itu ini penting buat saya, ini bisa membantu melancarkan aliran darah gitu teman-teman. Makanya saya lakukan teman-teman ya, jalan-jalannya tuh nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu teman-teman ya, jarang lah untuk pakai sandal, untuk pakai sepatu tuh jarang ya, kecuali kalau misalnya jalan-jalannya agak jauh gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya jalan-jalannya cuma deket-deket rumah ya, saya nggak pakai alas kaki teman-teman ya. Dan kemudian sambil memegang kerikil ya, kerikil yang di tangan itu kiri kanan itu saya pegang, kemudian diremas-remas gini sambil jalan juga gitu teman-teman ya. Nah kemudian ketika setelah menghindari nonton HP, nonton TV, nonton laptop, kemudian sering jalan-jalan dengan melakukan hal-hal seperti itu gitu teman-teman, kemudian sering memandang ke arah jauh juga gitu teman-teman ya, alhamdulillah teman-teman ya, sensasi sering mengalami pusing itu tidak ada sama sekali. Nah itu teman-teman, ditambah lagi tidurnya itu di malam harinya itu harus cukup gitu teman-teman ya, karena jujur ya, saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis bisa dibedakan ya. Kalau seandainya di malam harinya tidurnya itu nggak cukup ya, bikin pusing juga gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan tidurnya itu lewat jam 12, lewat jam 1 apalagi gitu teman-teman ya, suka bikin pusing lah bagian kepala gitu teman-teman ya. Bukan kelayangan ya, tetapi pusing biasa. Nah itu teman-teman, kalau kelayangan itu berbeda ya, berbeda dengan pusing. Kalau kelayangan itu dari keseimbangan tubuh yang terganggu. Nah itu teman-teman, nanti kelayangan saya jelaskan di video selanjutnya. Atau misalkan kalian kurang sabar juga menunggu video kelayangan, kalian bisa tengok video saya yang terdahulu. Itu ada yang judulnya itu cara menangani kelayangan, ada di situ teman-teman ya. Nah tetapi di season kali ini saya share video tentang pusing saja, pusing yang biasanya itu ditandai dengan ada rasa sakit di bagian kepala, ubun-ubun ya. Nah itu teman-teman, itu bisa karena kurang tidur, bisa karena dari aliran darah yang kurang lancar, bisa karena ada efek stres atau terlalu banyak pikiran, bisa karena asupan juga yang kurang terpenuhi. Nah itu teman-teman cara menanganinya.
ya sering makan saja gitu teman-teman biar terpenuhi, kemudian sering minum air hangat pelan-pelan minimal 8 gelas dalam sehari, kemudian sering olahraga juga gitu teman-teman, hindari terlalu sering rebahan di siang hari gitu teman-teman ya, kemudian hindari juga terlalu sering nonton HP, TV, dan laptop. Usahakan kalian harus sering memandang ke arah jauh biar kalian itu cepat normal lagi. Nah itu teman-teman ya, bergerak itu solusinya. Jangan nonton HP. Nah itu teman-teman ya, tidak akan membaik. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan azas psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dahulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.